sinut dan tunaholongi asa margogo muse. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu Saudari-saudari terkasih. Hari ini kita kembali merasakan anugerah Tuhan melalui hari yang baru, kesehatan dan juga nafas kehidupan. Oleh karena itu, mari kita mengawali hari ini dengan persekutuan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, suatu kali Yesus menceritakan perumpamaan tentang seseorang yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Dan setelah sekian lama, pohon ara ini bertumbuh. Tentu sang pemilik kebun ingin menikmati buahnya. Namun setelah dinantikan selama 3 tahun, pohon itu tidak juga berbuah. Sang pemilik kebun begitu kecewa, sehingga memerintahkan pegawainya untuk menebang pohon ara itu. Perlu kita ketahui bahwa pohon ara ini adalah pohon yang luar biasa. Bahkan ketika ia bertumbuh dan berbuah dengan baik, maka pohon ini bisa menghasilkan buah selama 10 bulan dalam 1 tahun. Seorang dari tukang kebun meminta dan memohon kepada pemilik kebun tersebut agar pohon ara itu jangan ditebang, dan sekaligus memohon supaya diberikan kesempatan kepadanya untuk mengurus dan mengelolanya, mencangkul dan memberi pupuk hingga dapat menghasilkan buah yang banyak serta berkelimpahan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini ketika dia mengajar dan mengarahkan para pendengarnya agar mau bertobat dan mohon ampun. Yesus mengingatkan kita bahwa hukuman Allah itu adil. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa setiap orang yang sudah mengalami kasih karunia, maka ia harus berbuah dan harus menjadi berkat dimanapun dia berada. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang melekat pada Tuhan. Artinya, Tuhan tinggal di dalam dia dan dia di dalam Tuhan. Tak peduli sesulit apapun tantangan yang sedang dihadapi, usahakanlah dan tetapkan untuk tetap berbuah. Sekarang ini mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita berbuah atau sudahkah kita menjadi berkat? Saat ini kita mengakui dan menyaksikan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu hanya sebatas dalam diri kita saja? Atau sudahkah orang lain ikut menikmatinya? Tuhan Allah menginginkan kita semua bertumbuh di dalam Dia. Maka, semangat menjalani hidup yang lebih baik sebagai buah dari anugerah Allah yang sudah kita terima di dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini. Usahakanlah untuk hidupmu selalu berbuah dan menjadi berkat dimanapun Anda berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyemangati kami hari ini dan kembali menyegarkan jiwa kami. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang senantiasa menjadi dasar dan pedoman dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini, yang campur tangan atas segala pekerjaannya, menjauhkan segala mara bahaya dari setiap langkahnya.
Berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, bantu dan tolong mereka yang sedang dalam pemulihan. Tuhan, yang menghiburkan mereka yang sedang berduka dan bersedih. Tuhan, yang selalu menopang bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan silih berganti. Engkau juga yang memberikan umur yang panjang serta kesehatan bagi mereka yang sedang berulang tahun hari ini. Tuhan, seluruh hidup kami menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu secara khusus hari ini. Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menjadi berkat. Ini doa kami Tuhan, dan terpuji nama-Mu sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.